Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legacy yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Namanya kan siapa namanya kayaknya kuna kalau tahu tumbuh. Acap. Ya Allah, bisa doa ya Allah. Allahu Akbar. Kadang sangai. Nampak sebalik tu. Kondisi bahaya. Banjir teman-teman, ini di daerah Batu Busuk, Kecamatan Pau, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang. Ini sungai. Astagfirullahaladzim, untuknya selamatkanlah burung guys. Iya, astagfirullah. Info banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat hari ini. Diketahui banjir bandang sapu sejumlah 13 kabupaten di Sumatera Barat sejak beberapa hari terakhir hingga hari ini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Letjen TNI Suharyanto memberikan perkembangan terkini penanganan darurat bencana di Sumatera Barat. Dalam update yang disampaikan, bencana terjadi sejak November hingga Desember tahun 2025. Ia menjelaskan operasi penanganan terus berjalan intensif. OMC dilaksanakan terus-menerus di situ. Ini korban jiwa 129, hilang 118, 16 luka lagi. Tambahnya, Kabupaten Agam masih mencatat korban signifikan. Agam ini relatif karena yang hilang waktu itu kemarin banyak ya, sehingga tambah yang meninggal di 87, yang 76 masih hilang, ungkap Suharyanto. Data sementara menunjukkan jumlah pengungsi mencapai 77.918 jiwa. Namun, aktivitas warga sudah mulai normal. Adapun 13 wilayah terdampak ialah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, Bukit Tinggi, Kota Solok, Padang Panjang, 50 kota, dan Pasaman. Hingga Jumat, tanggal 28 November tahun 2025, pagi, jumlah korban banjir bandang di Malalak, Agam, Sumatera Barat,
telah mencapai 9 orang. Berdasarkan laporan resmi kegiatan DVI pada Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, tercatat 22 orang meninggal dunia, 20 jenazah berhasil diidentifikasi, 10 warga masih hilang, dan 5 orang dalam perawatan medis. Di Kabupaten Pemkab Padang Pariaman, Sumatera Barat, mencatat 10.575 warga dari 3.450 rumah terdampak banjir. Di Kota Solok, Sumatera Barat, Sumbar, sebanyak 598 kepala keluarga atau 3.362 jiwa terdampak. Berdasarkan data, tanggal 27 November tahun 2025, pukul 3 waktu Indonesia Barat, tercatat 3.076 rumah terendam, dengan total 3.076 KK atau 9.228 jiwa terdampak. Selain itu, 138 hektar sawah dan 26 hektar perkebunan rusak akibat banjir. Kerusakan infrastruktur yang terdata mencakup 2 unit jembatan rusak, 2 unit saluran irigasi rusak, 2 titik jalan amblas, 1 bangunan sekolah dasar rusak, serta puluhan rumah warga rusak dan hanyut serta sejumlah kendaraan juga hanyut. Data ini bersifat sementara, kemungkinan akan terus bertambah. Pasalnya hingga siang ini banjir semakin meluas. Kabupaten Pesisir Selatan sejak Rabu hingga Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Berdasarkan laporan sementara Media Center Tanggap Darurat, sebanyak 4.256 unit rumah terendam, 1 rumah dilaporkan terbawa arus, serta 21.280 jiwa terdampak. Kota Padang dan Padang Pariaman menjadi daerah dengan dampak banjir paling besar, sementara Agam mencatatkan dampak longsor terparah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Sumatera Barat, Sumbar, melaporkan sebanyak 27.433 warga di daerah tersebut terdampak banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Di Kabupaten Padang Pariaman, sesuai dengan laporan yang kita terima, ada 42 nagari dari 17 kecamatan yang terdampak, 2 jembatan ikut rusak. Di Kabupaten Agam, terjadi tanah longsor yang mengganggu 171 meter jalan dan memutus akses air bersih, jelas Ilham. Selain itu, Kota Padang juga termasuk wilayah dengan dampak signifikan, di mana banjir merendam 17 kelurahan di 7 kecamatan. Salah satunya banjir di perumahan elit Lubuk Minturun yang terdampak parah dan menghanyutkan beberapa kendaraan serta rumah. Dalam laporan ada 17 kelurahan di 7 kecamatan yang terdampak, tambahnya. Nilai kerugian akibat banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan pada 24–27 November tahun 2025 diperkirakan mencapai 108 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan hasil pendataan sementara yang disampaikan PLT, Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Mulyandri. Sekretaris Daerah Provinsi, Sekdaprod, Sumbar Arius Wandi mengatakan pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat langkah penanganan bencana di semua daerah terdampak. Sudah kita tetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari, terhitung kemarin hingga tanggal 8 Desember, ujar Ari. Benar, 13 kabupaten, kota Sumbar berstatus tanggap darurat bencana, kata Mahyaldi, Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, yang sangat parah itu Kota Padang, Padang Pariaman, dan Kabupaten Agam, itu yang paling berat, tuturnya. Daerah itu sudah dikunjungi, saya juga tadi di Agam dan Padang, ada banyak bahkan ratusan kerusakan rumah dan kendaraan serta di pertanian, perumahan elit, sekolah, jembatan, dan lain-lain, tuturnya. Mahyaldi mengungkap beberapa fasilitas umum yang terdampak akibat banjir di Sumatera Barat, fasilitas umum dan akses jalan, masuk dan keluar Kota Padang. Dari 4 jalur, itu 3 jalur mengalami gangguan, yaitu Padang Solok, Padang Bukit Tinggi, Padang Malalak.
ucapnya. Kami tugaskan BPBD kerjasama dengan Dinas PUPR untuk bisa dipasang jembatan Bailey, tuturnya. Mahyaldi Ansarullah pun terus mengupayakan agar bantuan segera bisa tersampaikan kepada warga yang terdampak banjir dan longsor di Sumbar. Update terakhir itu ada 9 orang korban meninggal dunia di Agam, tanggal 28 November tahun 2025. Ilham menyebutkan masih ada laporan mengenai warga yang hilang sehingga dilakukan pencarian. Kasubdit Dokpol Bidang Dokes Polda Sumbar, Dr. Eka Purnamasari, mengatakan seluruh tim DVI, baik di Padang, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, maupun Pasaman Barat, bekerja dengan Aku nggak kebayang ya di puncak